Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Putri Francisca. Baik, pada pertemuan kali ini teman-teman penasaran nggak kita akan bahas apa lagi tentang teori sastra? Yap, seperti di judul, kita akan bahas cerpen Perang Lidah Si Tukang Cerita karya Guntur Alam menggunakan teori semiotik. Nah, siapa nih di sini yang belum tahu tentang teori semiotik? Sebelum lanjut ke pembahasan, teman-teman semua jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya tidak ketinggalan konten-konten saya yang berikutnya. Semiotik adalah ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda, sedang tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain. Semiotik dapat diterapkan dalam berbagai disiplin keilmuan. Sewajarnya dengan berbagai pendekatan yang memungkinkan memberikan sesuatu yang lebih besar. Nah, sedangkan menurut Lechten dalam Sobur 2003 halaman 16, semiotik adalah teori tentang tanda dan penandaan. Menaruh perhatian pada apapun yang dapat dinyatakan sebagai tanda. Sebuah tanda adalah semua yang dapat diambil berbagai petanda yang mempunyai arti penting untuk menggantikan sesuatu yang lain. Berdasarkan teori Charles Sanders Peirce dalam Nurgianto 2010, hubungan tanda ada 3 bentuk yang perlu diketahui, yaitu 1. Ikon adalah hubungan tanda dengan acuan yang berhubungan dengan kemiripan. Ikon merupakan dari ilmu semiotika yang menandai suatu hal, keadaan untuk menerangkan atau memberitahukan objek kepada subjek. 2. Indeks adalah hubungan tanda dengan acuan yang berupa kedekatan eksistensial. Indeks merupakan tanda yang mempunyai jangkauan eksistensial paling jauh. Yang terakhir, simbol. Simbol adalah hubungan antara tanda dengan acuan yang berhubungan konvensional. Pada simbol menampilkan hubungan antara penanda dan petanda dalam sifatnya arbitrer. Kajian ikon, indeks, dan simbol dalam Perang Lidah Tukang Cerita. 1. Ikon. Kata toko kopi atau warung kopi berarti tempat orang berkumpul, berbincang sambil meminum kopi. Kata toko kopi atau warung kopi merupakan ikon dari latar tempat peristiwa terjadinya Perang Lidah dalam cerita Perang Lidah Tukang Cerita. Warung kopi yang merupakan tempat berkumpul dan berbincang-bincang orang-orang merupakan gambaran latar tempat dalam cerita yang digunakan sebagai ikon. Adanya persamaan antara pengertian warung kopi di dalam kehidupan sehari-hari dengan warung kopi di dalam cerita menunjukkan bahwa kata warung kopi merupakan salah satu bentuk ikon. Berikut merupakan kutipan yang mendukung pernyataan tersebut. Duel lawas itu dihangatkan di toko kopi Mang Sahlan antara Cik Lam dan Cik Min, 2 tukang cerita yang sesungguhnya begitu kami sukai. Cik Lam mengangkat sedikit dagunya begitu mendengar ucapan Mang Han. Lanang-lanang yang mencaungkan kaki di bangku kayu panjang toko kopi Mang Sahlan itu berdengung-dengung. Lanang-lanang di toko kopi Mang Sahlan saling lempar pandang. Kutipan-kutipan di atas merupakan kutipan yang menyatakan bahwa latar tempat terjadi di sebuah toko atau warung kopi. Kesamaan pengertian dari kata warung kopi dalam kehidupan nyata dengan kenyataan dalam cerita merupakan salah satu ikon yang berbentuk. 2. Indeks. Indeks yang berupa musyabab atau sebab akibat dalam cerita Perang Lidah Tukang Cerita ditandai pada peristiwa Perang Lidah antara Cik Lam dan Cik Min. Cik Min yang iri terhadap Cik Lam karena terpilih sebagai utusan ke Muara Enim untuk memenuhi undangan bupati, bercerita dan mengumpulkan kisah rakyat menjadi alasan atau sebab akibat terjadinya Perang Lidah antara mereka berdua. Berikut adalah kutipan yang mendukung. Misalnya dimulai ketika Mang Han yang memuji-muji Cik Lam lantaran tukang cerita bertumbuh gempal dengan paras yang masih rupawan di usia menjelang senjanya itu. Baru-baru ini diajak Kades Lamit ke Muara Enim.
memenuhi undangan Pak Bupati untuk bercerita dan mengumpulkan kisah-kisah rakyat yang hendak diarsipkan. Rupa-rupanya ada yang iri lantaran tak terpilih oleh Kades, padahal berharap setengah mati. Bahkan kudengar telah mengepak pakaian meminjam tas dari Sanuri. Kata-kata Cik Lam barusan langsung mencabekan muka Cik Min. 3 simbol. Berikut merupakan kutipan yang menunjukkan simbol. Hidung pesel lelaki kurus dengan rambut tak terurus itu mendengus. Beberapa lanang menggaruk-garuk rambut yang tak gatal, lihat pertempuran yang pasti akan meledak. Kutipan di atas merupakan simbol kemarahan. Kemarahan terlihat dari kata mendengus yang berarti bernafas dengan kencang, yang menandakan detak jantung yang juga berdetak kencang, sehingga dapat diindikasi sebagai keadaan amarah yang bergejolak. Baik, segitu dulu pembahasan saya tentang cerpen Perang Lidah Tukang Cerita karya Guntur Alam menggunakan teori semiotik. Semoga teman-teman semua bisa terbantu dengan penjelasan saya, dan juga jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya saya terus bersemangat melanjutkan konten-konten saya yang berikutnya. Dan semoga teman-teman semua tidak bosan untuk menonton konten-konten saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys!